Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik semuanya? Luar biasa. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan materi yang sama seperti minggu lalu. Namun sebelumnya Ibu mau mengecek atau mengabsensi kalian. Coba kalian lihat kiri dan kanan kalian. Siapa yang belum hadir atau siapa yang tidak hadir? Siapa? Billy. Tadi Ibu lihat Billy masih di bawah, terlambat. Nah, ini Billy. Silakan masuk Billy, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nadine berdoa untuk kita. Kita berdoa. Amin. Ya anak-anak, mari sebelum kita mulai materi kita, Ibu mau mengajak kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Betapa Indahnya Saudara Hidup Rukun. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang terjanggut dan bebannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat itu datang, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi inti yang akan kita pelajari bersama hari ini, Ibu mau tahu, anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Judulnya ya, solidaritas peduli. Betul. Apa yang kalian lihat pada saat itu? Matthew, ya, pemulung bermurah hati. Dengan memiliki satu roti, pemulung itu memberikannya kepada seorang anak kecil yang sedang kelaparan. Apa itu peduli? Menurut kalian, apakah itu peduli? Iya, peduli. Peduli itu apa yang dilakukan? Bapak itu mau perhatikan orang yang kesusahan, kemudian menolongnya. Itu peduli. Lalu solidaritas. Solidaritas itu merasakan. Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berarti anak-anak masih ingat cerita minggu lalu. Nah, minggu ini kita juga akan belajar tentang solidaritas. Solidaritas yang dilihat dari Alkitab, yaitu cerita tentang
orang Samaria yang murah hati, yang dapat kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Namun sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan lalu memperhatikan apa yang harus kita pelajari dari bahan Alkitab tersebut, anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak bisa menceritakan dengan singkat solidaritas yang diajarkan Tuhan Yesus melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Kemudian yang kedua, menjelaskan sikap yang perlu diteladani dari kisah orang Samaria yang murah hati. Ya, jadi anak-anak menjelaskan sikap yang perlu diteladani dari kisah orang Samaria yang murah hati. Yang ketiga, mengeksplorasi contoh sikap solidaritas di tengah masyarakat majemuk berdasarkan pengalaman yang pernah dialami kalian. Ya, jadi mengeksplorasi contoh sikap solidaritas di tengah masyarakat majemuk atas pengalaman kalian sendiri. Kemudian yang keempat, mengeksplorasi sikap solidaritas yang diajarkan dalam Alkitab. Yang tadi dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, kemudian yang kelima, merancang program kegiatan sosial yang dilakukan di tengah masyarakat majemuk. Apa sih yang mau kita lakukan sebagai bukti bahwa kita peduli dan punya rasa solidaritas? Yang keenam, melaksanakan program kegiatan sosial dalam tugas proyek. Jadi nanti anak-anak diberikan waktu selama seminggu untuk melaksanakan tugas. Mungkin anak-anak mau kunjungan ke panti asuhan atau ke tempat yang lain, ya, sebagai bukti bahwa kita punya rasa peduli dan solidaritas selama seminggu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mempresentasikan hasil tugas proyek. Jadi kalian menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kalian lakukan di kegiatan sosial tersebut. Itu lakukannya berkelompok. Nanti bagi dalam kelompok. Ya, anak-anak tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Ada 7. Nah, sekarang materi pembelajaran kita adalah membangun rasa solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Ibu ulangi, membangun rasa solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Adapun kompetensi dasar kita adalah menerapkan solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Tuhan Yesus. Ya, anak-anak jangan ribut, coba kita konsentrasi, kita fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan, kita akan bersama-sama melihat, menonton video tentang orang Samaria yang murah hati. Kemudian setelah kalian menontonnya, kalian melihatnya,
Coba kalian memberi kesan pada film tersebut. Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, tadi kita sudah nonton videonya tentang orang Samaria yang murah hati. Coba anak-anak berikan kesan apa yang anak-anak lihat di video tadi. Sasi? Oh, kalau saya orang kaya, saya mau membantu orang lain. Oke? Kesannya itu. Siapa yang orang kaya? Oh, orang Samaria. Orang Samaria itu orang kaya. Baik. Ada lagi. Grace. Apa? Orang Samaria. Oh, orang imam, seorang imam. Seorang imam dan seorang Lewi, orang sombong. Gak mau peduli. Ya, seorang imam dan orang Lewi sombong, tidak peduli. Kemudian Hana, ya boleh juga, ya terserah, itu kan pendapatnya Hana, bukan pendapat ibu. Silahkan kalian, Hana memberi kesan kan, bukan ibu tapi Hana. Ya, orang Samaria murah hati, tapi orang imam, seorang imam dan seorang Lewi tidak murah hati, sombong dan tidak peduli. Mereka merasa orang suci, nggak mau dekati orang yang celaka. Ya, baik anak-anak, itu mewakili teman-teman kalian, itu menggambarkan kesan kalian terhadap film tadi, ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Satu kelompok 3 orang, ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian nanti ngobrol. Jadi satu kelompok 3 orang, ya. Dalam kelompok itu tugas kalian adalah saling menanyakan, saling bertanya pengalaman. Pernah nggak sih kamu lakukan peduli atau rasa solider terhadap orang lain, terhadap teman kita? Pernah nggak? Coba Hana tanya kepada Grace, Grace tanya kepada Sasi. Tuh, dalam kelompok itu saling bertanya, ya. Ceritakan pengalaman kalian. Ibu akan memperhatikan apa yang kalian sampaikan. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah kalian berdiskusi, ngobrol, cerita pengalaman,
Sekarang tugas kalian adalah coba kalian sampaikan pengalaman kalian itu di sebuah atau selembar kertas. Ditulis di selembar kertas. Ya. Kalian tulis di selembar kertas. Kemudian disimpan dulu, nanti ibu minta. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah saling bicara, saling bertanya, saling ngobrol. Teladan apa sih yang kita dapatkan dari orang Samaria? Teladan apa sih yang kita dapatkan dari orang Samaria yang murah hati itu? Ya, namanya orang murah hati udah baik banget ya. Udah baik banget, baik sekali. Ya. Teladan apa yang didapatkan dari kisah orang Samaria yang murah hati? Ya, sebelumnya kalian cari tahu dulu siapa sih orang Samaria itu? Siapa sih Imam dan Lewi tadi? Terus, ini orang yang dipukul atau dibikin sampai luka-luka parah itu, ini siapa? Begitu, ya, cari tahu dulu. Perempuan sama orang Samaria. Orang Samaria, ibu salah. Orang Samaria yang murah hati. Siapakah dia? Imam dan Lewi. Siapa mereka? Kemudian yang luka-luka parah tadi siapa? Cari tahu. Lalu kenapa orang Samaria mau menolong sementara seorang Lewi dan seorang imam tidak mau menolong? Oke, teladan apa yang kalian dapatkan dari orang Samaria? Silakan kalian berdiskusi. Setelah itu ditulis lagi di selembar kertas. Jadi ada 2 lembar kertas kerja kalian. Ya, silakan. Kalau ini ibu tunggu sampai 5 menit. Ayo, kelompoknya udah selesai. Ada berapa kelompok kita? Ada 5. Ya, ada 5 kelompoknya. Coba masing-masing kelompok kerjakan. Jangan ngobrol. Kerjakan yang diperintahkan itu. Sudah selesai. Kemudian sekarang kalian ambil lembar kerja kalian tadi tentang pengalaman kalian di tengah-tengah kehidupan kalian yang kalian lakukan. Kemudian bandingkan apa yang dilakukan orang Samaria yang murah hati dengan apa yang kalian lakukan. Bandingkan. Kalau tadi kalian sudah dapat nih, tulis semuanya. Teladan apa yang kalian dapatkan dari orang Samaria yang murah hati. Kemudian sekarang buka pengalaman yang kamu tulis tadi, pengalaman pribadi kamu. Sekarang kalian buka, bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati. Oke, bandingkan. Kalau bandingkan itu namanya, coba dilihat, kok orang Samaria begini, saya begini. Sama nggak ya? Gitu ya. Udah? Sudah kamu lakukan? Oke. Kalau sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Coba. Ya, jangan duduk di kelompok lain, kelompoknya duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah apa sih yang mau kita lakukan? Kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini
kita ini, anak-anak sekalian, adalah orang-orang juga peduli dan solider terhadap setiap orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kegiatan apa yang akan kalian lakukan? Buat program sosial apa? Ya, program sosial. Nah, ketika itu program sosialnya sudah kita bentuk, sudah kita buat, maka kita akan lakukannya dalam seminggu. Setelah minggu ini, minggu depan kalian boleh lakukannya. Minggu depannya lagi kalian menceritakan, mempresentasikan apa yang kalian lakukan. Sudah kelompoknya kerjakan, ya. Bentuk-bentuknya seperti apa, kegiatan apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak yang peduli dan solider terhadap teman-teman kita atau orang tua kita atau siapa saja yang perlu kita kunjungi. Boleh kunjungi di panti asuhan, boleh mengunjungi panti jompo, boleh mengunjungi tempat-tempat kegiatan sosial seperti rumah singgah, tuh boleh. Nah, terserah kalian mau melakukan apa. Buat sebaik-baiknya supaya kita bisa melaksanakannya. Oke? Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan apa yang sudah kalian buat tadi. Setiap kelompok, ya, berkelompok maju mempresentasikan apa yang kalian dapatkan. Anak-anak, dari pembelajaran kita, diskusi kelompok kita, coba kita membuat suatu kesimpulan bersama, ya, dengan teman-teman kita. Sulit gak sih? Susah apakah tidak untuk melakukan sikap peduli dan solider terhadap orang lain? Kalau tadi orang Samaria yang murah hati, sama-sama orang Yahudi, tapi mereka adalah orang yang sudah bercampur, ya, bukan Yahudi asli. Jadi ada Yahudi asli, ada Yahudi campuran. Nah, Yahudi asli dan Yahudi campuran ini bermusuhan. Tetapi justru orang Yahudi asli tidak membantu, tetapi orang Yahudi yang tidak campuran ini membantu, mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya, sulitnya apa sih? Kok kayaknya gampang sekali orang Samaria itu melakukan bantuan, memberikan perhatian, mengangkat orang itu dari tempatnya, dipindahkan ke rumah penginapan, bahkan dibayar, ya, dikasih uang. Loh, tingkat kesulitan kita untuk melakukan sikap peduli dan solidaritas itu apa? Coba Rajif, sudah dapat? Oh, udah dapat, tapi pergi lagi. Jangan bercanda, ya. Gimana, Maria? Udah dapat? Atau Evelyn? Coba, kelompoknya Evelyn udah belum? Kelompoknya Evelyn sudah? Baik.
Kita membuat kesimpulan. Tingkat kesulitannya, oh ya. Jadi tingkat kesulitannya karena kita tidak kenal orang tersebut. Nanti kalau kita tolong kita salah. Ya, memang kadang-kadang untuk melakukan sesuatu terhadap orang yang tidak kita kenal rasanya agak susah. Ya, oke. Kelompoknya Rajif. Ayo Rajif, jangan ngobrol aja kelompoknya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Oh ya, baik. Kesimpulannya adalah kenapa kita susah untuk melakukan sikap peduli dan solider? Karena kita nggak merasakan. Karena kalian kelompok tidak merasakan kesusahan orang tersebut, ya. Padahal udah dikebukin loh, udah babak belur, iya kan? Oh iya, karena orang itu yang dipukul, kita nggak dipukul. Ya ampun, si Rajif, ya. Oke, kelompoknya Matthew, sulit apa? Karena kita sendiri susah, kenapa harus peduli dengan orang lain? Kita saja masih hidup susah, kenapa kita harus peduli dengan orang lain? Oke. Ya, kelompoknya Sasi. Mungkin kalau kita orang kaya, kita bisa membantu, kita bisa peduli terhadap penderitaan orang lain kalau kita sudah kaya. Tapi kalau belum kaya, hampir mirip sih dengan kelompoknya Matthew, ya. Oke, terakhir kelompoknya Grace. Apa Grace kelompoknya? Kalau mau memiliki rasa peduli dan solider, harus juga kita sendiri harus memiliki kasih Tuhan, memiliki kasih Tuhan Yesus. Lalu baru kita bisa melakukan peduli dan solider. Baik, kesimpulan kita bersama adalah banyak orang lain masih membutuhkan perhatian, bantuan kita. Tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang kaya, semua orang bisa melakukan peduli dan solider, asalkan memiliki kasihnya Tuhan Yesus. Oke, itu kesimpulan kita. Sekarang coba kalian membuat kesimpulan sikap peduli dan solidaritas yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati. Sikap peduli dan solidaritas dari orang Samaria yang murah hati. Tadi kan sudah di dalam kelompok, sudah dibahas. Kesimpulannya apa? Orang Samaria tidak memandang atau membedakan siapa yang harus ditolong. Oke, baik. Nah, anak-anak, sekarang coba setelah kita bahas bersama tentang tadi kesimpulan kita yang pertama, kenapa susah atau sulit untuk melakukan sikap peduli dan solider, lalu apa yang dirasakan, apa yang dirasakan, apa yang kalian lihat pedulinya orang Samaria
itu udah buat kesimpulan. Sekarang kenapa sih tujuan Allah itu kita harus melakukan sikap peduli dan solider terhadap orang lain atau sesama? Kenapa Allah membuat kita harus? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Nadine, tujuannya apa? Oh ya, tujuannya menurut Nadine adalah supaya kita berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Ya, kasihnya Tuhan kita bagikan kepada sesama. Menurut Billy, supaya orang lain tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Baik. Coba lagi. Gia. Oh ya. Gia mengatakan bahwa Tuhan Allah punya tujuan supaya kita boleh menjadi saksinya Tuhan Allah bagi orang yang susah, bagi orang yang mengalami kesulitan. Itu tujuannya Tuhan Allah, kita bersaksi. Jadi kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi itu artinya kita hadir sebagai Gia dan juga menghadirkan Tuhan. Sapaan Tuhan masih banyak orang membutuhkannya. Ya, itu tujuannya. Kemudian tugasnya, sekarang kalian ceritakan atau jelaskan tugas proyek kalian apa? Proyek kalian. Grace, proyeknya apa? Mengunjungi panti asuhan. Ada lagi? Sama Bu. Oh, sama, kamu sama. Kelompoknya Evelyn sama, tapi bisa berenam boleh. Ya, boleh berenam, berangkatnya sama nggak apa-apa. Sama-sama juga nggak apa-apa, jadi satu, tapi kita tujuannya kemana? Berkelompok boleh atau satu kelompok sama nggak apa-apa. Mau kunjungan ke panti asuhan. Baik, kalian tunjukkan panti asuhan yang mana atau panti jompo yang mana. Nanti itu tugasnya setelah seminggu yang kemudian, minggu depannya kalian baru mempresentasikan apa yang kalian lakukan di sana. Ya, anak-anak, kita sudah akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Coba kalian dengar, ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan. Minggu depan masih sama materi pelajarannya, tetapi kalian harus mungkin langsung menonton atau memperhatikan, melihat video tentang Presiden Chili. Ya, oke. Kita nyanyi sebuah lagu yang sama tadi lagunya, atau yang lain. Kalian mau cari lagu apa? Masih sama lagunya yang tadi. Oke. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Urapan di kepala haru, yang terjanggut dan bebannya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat itu datang, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama membuat kesimpulan. Sekarang Ibu ingatkan kembali, kita ulang kembali kesimpulan kita ya, yaitu masih banyak orang membutuhkan perhatian, masih banyak orang membutuhkan pertolongan, masih banyak orang membutuhkan kasih sayang. Maka Tuhan memakai kita menjadi saksinya untuk memberikan perhatian, peduli, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, apa yang kamu senang, saya senang. Kamu susah, saya susah. Itu namanya solider, peduli terhadap mereka yang mengalami banyak hal yang perlu kita jangkau. Itu kesimpulannya. Ya, contohnya seperti itu, sikap peduli dan solider. Baik, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar banyak tentang sikap peduli dan solider. Kami harus akui, selama ini kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami lebih menutup mata untuk tidak mau tahu dengan keadaan teman ataupun orang lain yang ada di sekitar kami. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk mau membuka diri kami, membuka hati kami, supaya kami boleh berbagi dengan sesama kami tanpa melihat siapa mereka, tidak membeda-bedakan, seperti orang Samaria yang murah hati. Terima kasih untuk teladan yang Kau berikan kepada kami. Engkau adalah guru bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti yang baik yang telah Engkau ajarkan, teladankan bagi kami. Kami akan kembali kegiatan kami selanjutnya di kelas kami. Kiranya Engkau berkati, supaya kami boleh mengikuti pelajaran selanjutnya dengan sukacita. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.